Bisa salam tentara dan sahabat-sahabat mereka dan yang sampai pulau Roke. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus. Yang katakan pulang. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat bagi kita. Dan di mana kalau kau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Bagaimana? Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dia orang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah korban ini adalah hal yang diberikan kepada manusia yang boleh diselamatkan. Maka, haleluya. Jadi Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Engkau percaya dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan dengan hati percaya yang dibenarkan dengan percaya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Selamat malam bagi kita. Semoga kita tetap lagi dalam keadaan sehat. Kami izinkan firman Allah lewat dari kita dan mendengarkan firman Allah. Firman puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih dalam kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan Tuhan yang menyertai setiap kami di masuk gereja. Setiap kami adalah orang yang berkemenangan dan memberikan hormat, pujian dan kemuliaan bagi Tuhan dalam Yesus. Amin. Saya akan melanjutkan Mazmur 86 ayat 10 sampai dengan ayat yang 17. Demikian bunyi firman Allah. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segala dan mengangkat nama-Mu selamanya. Sebab kasih yang besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawa dan tidak mempedulikan Engkau. Tapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dalam berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepada aku dan kasihanilah aku. Bila kekuatan-Mu kepada hamba, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Orang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Haleluya. Pertolongan datang dari Allah yang saya kagum pada Tuhan itu karena apa? Dia sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menepati janji-janji firman Allah. Kita tahu bagaimana dalam Yesaya 9 dikatakan bahwa ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan di atas Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkannya dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini kecukupan Tuhan alam akan melakukan hal. Haleluya. Jadi ketika kita menikmati pertolongan dari Allah yang besar itu, kalau engkau melihat, menyaksikan mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban yang Tuhan akan lakukan dari Allah yang besar, pertolongan datang dari Allah yang besar itu. Sekali lagi saya akan pastikan engkau mengatakan Allah semuanya. Haleluya. Saya mau katakan begini. Jadi yang pertama itu pastikan engkau mengatakan bagi Allah semuanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang beriman. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kita yang besar.
Jadi artinya bahwa Tuhan itu akan melakukan janjinya kepada orang-orang yang beriman, yang memegang janji firman Allah. Pertanyaan saya adalah, apakah kita masih percaya akan mujizat Tuhan? Apakah kita masih percaya akan kedaulatan Allah yang maha besar dalam hidup kita? Apakah kita masih mau melihat perkara-perkara besar, mujizat Allah bekerja dalam hidup kita? Pertolongan dari Allah yang besar itu tidak datang dengan sendiri. Tapi pertolongan dari Allah itu karena kita mempercayai bahwa bagi Dia tidak ada yang tidak. Bayangkan orang yang tidak pernah bersetubuh, Maria, yang dianugerahi Tuhan untuk melahirkan generasi lain, Allah itu sendiri. Dan bayangkan, saya ketika melihat, membaca, saya kadang kala ngiri-ngiri sedap juga. Kenapa? Yesus telah berencana untuk meninggalkan Maria secara diam. Tapi Allah datang kepada kita supaya jangan melakukan, karena bayi yang dikandungnya adalah bayi yang dikandung oleh Allah. Itu sebabnya dengan segala kerendahan hati di Maria berkata, pertanyaan saya, apakah engkau masih percaya kepada mujizat? Apakah engkau masih percaya akan ketidakmungkinan akan dikerjakan oleh Allah dalam hidup? Saya masih percaya. Dan saya percaya Yesus 1 Maret 1987. Hari ini tidak pernah saya lupa. Seorang pengkhotbah mengatakan, 2 keluarga negara. Dari Sabang sampai Merauke, dari yang sampai ke Merauke. Mana ketika kamu jadi warga negara surga, sakit tinggal kita saja. Yang kudus. Kalau kadang-kadang orang berhikmat, bro, ini dan ini, bro, coba. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu melihat iman setiap kita. Bukan berarti saya tidak punya solusi. Satu kali saya sudah pernah bilangkan, suatu kali saya ke dokter, awal pendidikan saya Rp25.000. Itulah pertama dan yang terakhir uang saya ke dokter dari hidup saya. Artinya ketika saya sakit tinggal menumpangkan tangan. Apakah kadang-kadang dijawab? Kadang-kadang langsung dijawab. Kadang juga lama. Seperti yang salah 2 mingguan menderitanya sangat. Saya dengan orang dioperasi meninggal dunia, mengerikan lagi itu. Tapi saya katakan, Tuhan, walaupun sempat saya berkata, jangan kita salah cerita. Bergerak ke kiri salah, kanan salah, bungkuk salah, tidur salah, apapun yang kita kerja. Kalau itu betul. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang menekan. Istri saya katakan, mari ke dokter. Saya katakan, saya punya dokter lebih sama daripada dokter yang lain.
terlebih berpuasa, ya hanya tinggal berkata tersebut tanpa melakukan apa. Tapi kadang kala saya katakan wah, saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, berikan panas. Saya tidak tahu, saya bikin itu apa itu, ada orang kasih sama saya yang panas itu, tapi tidak berjemur juga, tidak apa yang panas. Sampai pada akhirnya saya terjatuh. Untungnya saya terjatuh di tempat tidur. Nah, ketika saya terjatuh di tempat tidur itu, saya naik, saya turun lagi. Ada sesuatu yang enak. Saya naik, saya turun, saya pada akhirnya, walaupun tidak sakit, tapi saya sudah menemukan panas apa yang harus dilakukan. Dan itu sebabnya saya mendisiplinkan diri berolahraga. Saya mendisiplinkan diri untuk membaca. Saya mendisiplinkan diri untuk membaca firman Allah. Dan saya mendisiplinkan diri untuk berdoa, untuk berpuasa. Kenapa? Kita perlu yang besar. Kita tinggal menyerahkan diri kepada Allah. Karena Dia menyelamatkan kita dari segala kesulitan kehidupan, kesusahan kita, dan Dia menghancurkan musuh-musuh kita. Baik itu orang-orang yang mau menyakiti engkau, Tuhan mampu menghadapi dengan caranya. Yang kedua kata firman Allah, pastikan engkau hidup dalam kebenaran. Ayat itu. Jadi kalau engkau mau melihat pertolongan Allah yang besar, pastikan engkau hidup dalam kebenaran. Masih ingat kalau kita baca dalam dua Tawarikh, ya, dua Tawarikh 32 atau dua Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 10 saya dikatakan bagaimana si Hizkia ini lalu polis yang ketika Yesaya bin Amos menyampaikan firman Allah kepada dia, karena Tuhan yang mengatakannya, sampaikan kepada hamba dia akan masuk. Lalu kemudian dia sampaikan firman Allah supaya dia menyampaikan pesan-pesan kepada keluarganya. Lalu Hizkia menangis. Kita tidak mengatakan apa saja. Saya percaya bahwa Hizkia ketika dia sudah pada tahap mana sudah karena kemudian saya bin Amos itu pergi. Tapi firman Allah katakan masuklah oleh baik Allah. Masuk bersama di tengah ya apa kerajaan itu ya. Tuhan ingatkan supaya Tuhan ada sesuatu yang terjadi dalam hitungan menit. Kenapa? Sebuah keputusan yang telah dilakukan oleh Allah mampu dianui oleh Hizkia. Dengan catatan saya melihat ayat yang ketiga dalam dua Raja-Raja 20 dikatakan dia minta supaya Tuhan menolong dia. Karena apa? Ada alasan di hadapan Tuhan. Jadi ini benar itu yang mau saya tekankan. Ada manfaat engkau hidup benar. Ini katakan, aku telah hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan dengan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik. Haleluya. Jadi, dan dia menangis kata firman Allah. Dan itu yang membuat Tuhan jatuh hati. Dan pada akhirnya, sampaikan kepada itu Hizkia, aku akan memperpanjang.
atau akan ada pemenang. Wah, itu buat biasa. Jadi kalau engkau hidup benar, ada argumentasi kepada Tuhan. Kau telah menjaga hidupmu di hadapan Allah dengan baik. Bahwa engkau hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah, hidup taat di hadapan Allah. Ini penting untuk menarik belas kasihan Allah turun ke kita, sehingga pertolongan dari Allah yang besar akan datang kepada kita. Dan yang ketiga, buatkan hati untuk takut akan Tuhan. Jadi setelah hidup benar, pastikan engkau takut akan Tuhan dengan segenap hatimu, bukan abal-abal. Ada kan hari ini dia takut Tuhan, besok dia melakukan. Hari ini takut Tuhan, dia bisa melakukan. Enggak begitu. Dia menjaga konsistensi untuk hidup tetap dalam kebenaran. Dia menjaga takut akan Tuhan. Karena di firman Allah akan katakan takut akan Tuhan itu menghindarkan kita dari dosa. Kalau kita terhindar dari dosa, kalau kita katakan ada perlindungan sesuai dengan Amsal 14 itu. Ada sumber air, sumber kehidupan. Kita terbebas dari jerat maut. Kita hidup dalam kesuciannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya pastikan engkau hidup takut akan Tuhan dalam hidup dan berikan format spesial dari dalam hatimu yang paling. Hargai Tuhan itu melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tingkah laku. Di mana Tuhan berada? Hargai bahwa Dia yang memimpin engkau, bahwa Dia yang menguasai engkau, bahwa Dia itu raja atas hidup. Itu orang yang takut akan Tuhan. Tidak lagi dia menguasai diri, tapi Tuhan. Itu sebabnya setiap kali saya berdoa kepada Tuhan, apalagi pagi-pagi sekali saya katakan, Tuhan, Kau tahta di hatiku yang paling dalam. Aku sadar keberadaanku, kemampuanku, ketidakberdayaanku. Dan itu sebabnya aku butuh Engkau. Kau jadi raja, menjadi tuan, menjadi pemimpin yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup. Dan saya bisa melihat kebaikan dan kebaikan Tuhan, kemurahan dan pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Yang terakhir, bersyukur dengan segenap hati. Ya, Daud ini adalah orang yang suka bersyukur kepada Allah. Tapi saya bercerita sedikit tentang dia itu. Kalau Anda baca dalam Tawar 32 ayat 24 sampai 25, di sana Hizkia ketika dia mampu menaklukkan, menganulir, dia bukannya dia berterima kasih, bukannya dia bersyukur, bukannya dia memberi yang terbaik kepada Tuhan, bukan dia datang merendahkan hati tanpa menyombongkan diri di hadapan Allah. Sebab apa? Dia berkata, kalau Tuhan saja bisa saya perintah. Tapi untungnya ketika murka Allah menyala, murka itu hanya datang kepada rakyat, tapi kepada rakyat juga. Tapi setelah mereka merendahkan hati, surutlah. Alkitab katakan bahwa tidak di zamannya, tapi di zaman anak. Itu egois. Harusnya dia bilang, Tuhan ampuni aku. Akulah yang harus menanggung, bukan generasi. Tapi karena egois, dia tenang-tenang saja. Dia merasa bersuka cita berinstitusi. Yang mau saya katakan, pemimpin harus mengambil tanggung jawabnya. Jangan pemimpin melemparkan tanggung jawabnya. Ada kesalahan yang telah dia buat dilemparkan kepada bawahannya. Pemimpin harus mengambil keputusan yang benar. Kalaupun salah keputusannya, dia harus siap menanggung. Jangan melempar.
Jadi kalau kamu lihat pertolongan datang dari Allah, katakan untuk bersyukur. Dia katakan, setiap kali datang bersyukur, berterima kasih. Nasar saya setiap hari oleh Tuhan, 1000 ucapan terima kasih, dan kemudian 10 pujian, dan saya sudah membayar. Dan itu sebab kita tidak digunakan oleh hukum Taurat. Engkau kita katakan kalau engkau melakukan bukan berarti kalau engkau melakukan Taurat engkau hidup. Tapi kita ini hidup karena iman. Hidup karena iman itu adalah kasih karunia. Artinya semua karena pemberian Allah, semua karena kebaikan Allah. Dan kita hanya menikmati yang terbaik. Dan itu sebabnya kita harus memberikan yang terbaik. Kita takut Tuhan, kita percaya pada mujizatnya, kita bersyukur. Dan Tuhan Yesus memberkati kita, sehingga kita adalah orang-orang percaya terus bahwa Allah tidak akan pernah. Mari kita terus kita berdoa. Terima kasih malam ini kami bersyukur karena firman, dan biarkanlah kami terus mempercayai pertolongan dari Allah yang besar, luar biasa. Terima kasih. Dan kalau engkau percaya, percaya Tuhan akan datang kepadamu dan mari kita berdoa. Katakan sakit penyakit dalam apapun sakit. Dalam nama Yesus Kristus, dalam sakit penyakitnya mereka, dalam nama Yesus berita keluar, dan oleh biru daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Jama mereka, karena engkau Tuhan yang tidak pernah mengenal jarak dua maupun waktu. Engkau mampu hadir saat ini untuk menjamah mereka dalam nama Yesus. Terima kasih buat kesembuhanmu, pertolongan kepada mereka. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa penderitaan yang luar biasa, datanglah pada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau orangnya, angkat kedua tangan kita berdoa. Biarlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus, biar pertolongan Tuhan datang kepada Tuhan, kepada mereka dari Tuhan dalam nama Yesus Kristus, dan kebaikanmu sehingga setiap kali sebagaimana janjimu engkau akan melepaskan kami dan dan keluar bagi kami, karena itu memberikan kita. Terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, dan tidur mari kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita berdoa, membaca firman Allah, dan memperkatakan firman Allah secara pribadi. Ini secara pribadi. Ada korporat, ada bersama. Tapi ketika engkau belum mau tidur, lalulah memperkatakan firman Allah dalam hati. Dan 1-2 ayat itu akan menolong engkau bertumbuh dalam Tuhan dan nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap.